النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تزيدك إيمان. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang ana muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa Ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepadanya dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat darinya. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap dari kita kebanyakan nikmat darinya. Dan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya kita tidak kekurangan nikmat. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Namun kita justru kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, apabila kita membaca surat Ar-Rahman, di dalam surat tersebut kita akan melewati firman Allah Jalla wa'ala, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Sebanyak 31 kali. Sebanyak 31 kali Allah mengulang-ulangi ayat ini. Maka apabila kita telah selesai membaca surat ini, kita juga tidak berubah. Syukur kita tidak berubah menjadi lebih sempurna. Dan kufur kita juga tidak berubah menjadi hilang atau berkurang. Ini namanya kebangetan ya. Ya, ini namanya kebangetan. 31 kali Allah mengulang-ulangi firman-Nya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kemudian selesai membaca surat tersebut, kita tidak tersipu malu sedikit pun di hadapan Allah. Kita tidak tersinggung, tidak merasa disindir, dan tidak baper dengan Allah Jalla wa'ala. Padahal 31 kali Allah menyindir dan menegur kita, di nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan. Karena mayoritas manusia seperti yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiya syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Bahkan ini adalah sumpahnya iblis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dia mengatakan, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah mengutukku dan mengusirku dari syurgamu, maka aku akan menyesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari kiri mereka. Ini menerangkan kepada kita, tidak ada satu pintu yang terbuka kecuali syaitan akan masuk melalui pintu tersebut untuk menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala.
Tetapi sebagian ulama tafsir menegaskan di sini si iblis tidak berani mengatakan dan aku akan mendatangi mereka dari arah atas mereka. Kenapa dia tidak mengatakan demikian? Karena rahmat Allah turun dari atas dan rahmat Allah apabila telah Allah turunkan tidak ada yang mampu menahannya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Apabila Allah telah membuka rahmatnya, maka tidak ada yang mampu menutupnya. Dia mengatakan aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri mereka. Sehingga kebanyakan mereka tidak lagi bersyukur kepadamu. Tidak lagi menjadi hamba-hamba yang mentauhidkan engkau. Kebanyakan mereka akan berbuat syirik. Kebanyakan mereka tidak lagi beribadah dengan sunnah nabimu. Tetapi kebanyakan mereka akan berbidah dengan hawa nafsu atau adat istiadat mereka. Kebanyakan mereka tidak lagi menjalankan perintah-perintahmu. Tetapi kebanyakan mereka akan melanggar larangan-laranganmu. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Dan di dalam surat Saba Allah mengatakan وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sungguh sangkaan iblis ini telah benar adanya, di mana mayoritas anak Adam mengikuti tipu daya iblis. Dan hanya segelintir kecil dari kaum mukminin yang tidak terpedaya dengan tipu dayanya iblis. Maka ayuhal ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah menyadari bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah, bahkan setiap kita justru kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala, maka seyogyanya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak selalu kufur kepadanya. Dan ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling besar bagi seorang muslim dan muslimah yang memahami tujuan dia diciptakan ke dunia yang semu lagi menipu ini. Yang mengetahui akan hakikat perjalanannya di dunia dan setelah kematian yang begitu panjang dan mengerikan dan berakhir dengan syurga dan neraka adalah nikmat agama. Inilah nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih. Dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah kepada mereka. Oleh karena yang sebagaimana yang muslim dan muslimah ada yang kaya dan miskin, yang kafir dan kafirah juga ada yang kaya dan miskin. Udah kafir, syarul bariyah, hidupnya miskin lagi. Sebagaimana yang muslim dan muslimah ada yang hidupnya sehat dan ada yang sakit-sakitan. Yang kafir dan kafirah juga ada yang sehat dan ada yang sakit-sakitan. Sebagaimana yang muslim dan muslimah ada yang hidupnya bebas hutang dan ada yang sudah tercekik hutang. Demikian juga muslim, kafir dan kafirah. Ada yang hidupnya bebas hutang, bahkan ada yang mati bunuh diri karena tidak sanggup bayar hutang. Sebagaimana yang muslim dan muslimah, ada yang sampai hari ini masih berstatus single atau single senior, yang kafir, yang kafirah juga banyak. Ya, yang masih berstatus single atau single senior, bahkan dia mati dengan membawa status sebagai single senior. Karena dunia ini bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hambanya. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama, nikmat dekat dengan Allah, nikmat Allah mudahkan kita beribadah kepadanya, nikmat berada di atas tauhid, nikmat berada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat dapat menjauhi kesyirikan, menjauhi berbagai penyimpangan dalam urusan agama dan dapat menjauhi berbagai maksiat yang Allah haramkan. Itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Seluruh nikmat dunia itu nilainya masih di bawah nikmat hidayah. Karena dunia beserta isinya ini jangankan kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang wajib, jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh saja dunia ini tidak ada apa-apanya. Bukankah Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh yang hukumnya sunnah itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi jika dibandingkan dengan salat wajib, menutup aurat yang hukumnya wajib. Ya. Mungkin sebagian wanita ada yang Allah uji dalam urusan dunia, tetapi Allah berikan dia kenikmatan agama yang tidak Allah berikan kepada kebanyakan wanita yang memiliki kesempurnaan dunia daripadanya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan kullu ni'matin duna ni'matil hidayah. Semua nikmat dunia itu masih di bawah nikmat hidayah. Wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Dan seluruh musibah dalam urusan dunia itu masih di bawah musibah tersesatnya seseorang dari jalan Allah Jalla wa Ala. Beliau juga mengatakan kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah di dalam urusan agama. Kehilangan orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, kehilangan sebagian harta, memang sebuah musibah. Tetapi musibah yang lebih besar dari itu adalah tatkala kita kehilangan nikmat agama, kehilangan salat malam, kehilangan hijab syar'i, kehilangan salat sunnah rawatib, kehilangan aqidah. Bahkan yang lebih buruk dari itu adalah kehilangan salat 5 waktu yang wajib tanpa udzur syar'i. Bahkan sebagian wanita ada yang kehilangan hijab, dia pun menukarnya dengan hijab syar'inya. Nah, oleh karenanya seorang muslimah hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat nilai-nilai agama yang Allah berikan kepadanya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyampaikan sebuah berita tentang kaum wanita. Sebuah berita yang pahit, sebuah berita yang berat untuk didengar oleh keumuman wanita. Sebuah berita yang menyedihkan, namun ini adalah fakta, ya, karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau mengatakan, wa uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Telah diperlihatkan kepadaku api neraka, maka aku melihat mayoritas penghuni neraka itu dari kalangan kaum wanita. Ini berita yang pedih dan menyedihkan, serta berat untuk diterima. Tetapi Nabi kita tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau menyampaikan bahwa mayoritas wanita di dunia adalah calon-calon penghuni neraka. Ya. Maka semoga kaum wanita yang sedang hadir dalam kajian ini dan yang tidak sedang hadir dalam kajian ini Allah selamatkan dari kalangan, dari keumuman wanita yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Maka di depan seorang wanita hari ini hanya ada 2 jalan. Di depan seorang muslimah hanya ada 2 jalan. Satunya adalah jalan yang ditempuh oleh mayoritas wanita. Jika anti berada di jalan tersebut, anti mendapatkan pujian dari banyak orang. Anti memiliki banyak besti di jalan itu. Anti bisa hidup bebas, tidak perlu terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Anti boleh melakukan pelampiasan hawa nafsu sesuka dan semau anti. Anti bisa hidup semaunya. Tetapi endingnya adalah neraka Allah Jalla wa Ala, yang satu hari di dalamnya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sebagian harinya yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan Nabi bersabda, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajul yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuh. Sesungguhnya azab yang paling ringan di dalam neraka adalah Allah letakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, padahal tidak ada yang lebih yang paling dahsyat azabnya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Dan Nabi menyampaikan mayoritas wanita adalah penghuni neraka. Maka kalau anti menempuh jalan ini, anti akan memiliki banyak teman, dipuji oleh keumuman manusia. Anti bisa hidup bebas, tidak perlu memikirkan perintah Allah dan Rasulnya manakah yang hari ini harus aku laksanakan. Anti tidak perlu peduli larangan Allah manakah yang telah aku langgar seumur hidup. Anti nggak perlu peduli kapan aku harus bertaubat. Anti nggak perlu peduli sudah sholat ataukah belum. Anti nggak perlu peduli apakah telah menutup aurat ataukah tidak. Anti tidak perlu peduli telah taat kepada suami atau membangkang kepadanya. Dan di jalan tersebut anti akan memiliki banyak besti. Tetapi endingnya adalah seperti yang telah anti dengar. Sementara jalan yang satu lagi adalah jalan yang tidak ditempuh kecuali oleh kaum minoritas dari kalangan wanita. Jalan yang penuh taburan duri.
jalan yang penuh ujian, jalan yang membutuhkan perjuangan yang amat ekstra. Di jalan tersebut, jika anti berada di dalamnya, mungkin anti akan kehilangan banyak besti. Di jalan tersebut, mungkin anti akan diasingkan oleh masyarakat setempat. Karena berada di jalan tersebut, anti akan dituduh dengan berbagai tuduhan. Karena untuk berada di jalan tersebut, anti harus mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Di jalan tersebut, anti harus mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam beribadah dan tidak boleh berbuat bid'ah. Di jalan tersebut, anti harus menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Akan tetapi, endingnya adalah syurga Allah Jalla wa'ala. Di dalamnya, anti akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jika anti berhasil menempuh jalan tersebut, anti bisa bertemu dengan Bunda Maryam. Anti bisa bertemu dengan Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, ya, dan ibunda kaum muslimin lainnya. Bahkan di akhir jalan tersebut, anti akan mendapatkan sebuah nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar dalam syurga Allah daripada nikmat tersebut, yaitu melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Oleh karenanya, di sini Anda ingin menyampaikan bahwa jalan yang ditempuh oleh minoritas kalangan wanita tersebut, meskipun banyak taburan durinya, banyak ujian yang datang bertubi-tubi dan silih berganti, jalan yang membutuhkan perjuangan yang ekstra dan tidak boleh mengenal kata lelah. Akan tetapi waktu yang anti berikan di jalan tersebut, insya Allah tidak lebih dari 1,5 jam. Karena Nabi SAW bersabda, Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Anggaplah, andai kata kita punya umur 60 sampai 70 tahun. Sementara satu hari di akhirat, Nabi Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj tadi, seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan yang namanya satu hari notabene 12 jam. Berarti kalau kita bandingkan umur 60 hingga 70 tahun di dunia dengan waktu satu hari di akhirat, yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Udah buka kalkulatornya, Bu? Betul nggak hasilnya? Ya, yang kurang yakin boleh buka kalkulatornya. Kan satu hari itu notabenanya 12 jam, ya kan? Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, wa inna yawmana inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu di hari kiamat nanti seperti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Dan satu hari notabenanya 12 jam. Dan umur mayoritas umat ini berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Ada tetapi sedikit. Nah, andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun, berarti tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Apalagi jika kita bandingkan 60 hingga 70 tahun tersebut dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 50.000 tahun. Yang paling panjangnya, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Ya. Tidak lebih dari 1,5 jam. Allah meminta anti sholat 5 waktu. Tidak lebih dari 1,5 jam Allah meminta anti menutup aurat. Jadi apa yang harus dikeluh kesahkan? Tidak, ya, perintah-perintahnya yang lainnya. Tidak lebih dari 1,5 jam Allah meminta anti meninggalkan ini dan itu dari larangan-larangan Allah. Tidak lebih dari 1,5 jam anti diminta untuk bersabar atas kemiskinan yang menimpa anti, atas berbagai ujian yang datang silih berganti dan bertubi-tubi di dunia ini. Andai kata ada di antara kita yang sedang mendapatkan ujian dan dia menganggap tidak ada yang lebih besar ujian yang daripadanya, maka ketahuilah semua ujian itu akan anti lewati dan tidak lebih dari 1,5 jam. Berarti waktu kita di dunia ini sangat singkat. Bagaimana perasaan ibu jika dikatakan kepada ibu, dan ibu seorang pejabat, kemudian pihak KPK berkata kepada ibu, ibu hanya punya waktu 1,5 jam, tidak lebih dari itu, untuk mempersiapkan pembelaan atau berkas yang kami minta.
Apabila berkas yang kami minta tidak dapat ibu datangkan selama dalam waktu 1,5 jam, maka ibu akan kami penjarakan, ibu akan kami ciduk. Kira-kira masih bisa nggak memikirkan ya bakso daerah mana yang belum terbeli di Depok? Ya, Bu, ibu pejabat nih, gubernur, mantan gubernur atau sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai sekda, sebagai kadis, sebagai kabid, sebagai kasih, dipanggil sama KPK. KPK berkata kepada ibu, ibu hanya punya waktu 1,5 jam untuk membawakan semua berkas yang kami minta. Jika tidak mampu ibu bawakan, ibu akan kami ciduk, ya, dan akan kami bawa. Ana yakin, ya, nggak sempat lagi dia memikirkan, ya, abaya merek mana yang belum kebeli bulan ini, ya kan? Ana yakin dia nggak punya lagi kesempatan untuk memikirkan, ya, ada tas baru yang baru keluar dan jumlahnya sangat terbatas. Betul ya? 6. Kelemahan ibu-ibu kan di tas ya. Lihat tas bisa naik asam lambungnya ya. Ya. Saya yakin dia tidak sempat lagi memikirkan perkara dunia. Bahkan mungkin seketika itu dia akan jatuh stroke. Seketika itu dia akan jatuh sakit. Bahkan mungkin bisa jantungan. Anggota keluarga tercinta sekalipun mungkin sudah tidak mampu dia temui lagi. Namun sadarkah kita Allah telah berkata kepada kita, atau Allah telah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, bahwa umur yang kita miliki ini hanya sesaat. Dia adalah hari-hari yang silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan kalian di dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Bahkan andai kata kita memiliki umur 60 hingga 70 tahun, itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Kita cuma punya waktu 1,5 jam untuk meraih surga Allah. Kita hanya memiliki 1,5 jam waktu untuk membebaskan diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, haditsun qudsi. Allah berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa di hari kiamat nanti dia mendapatkan kebaikan, namanya disebut sebagai penduduk syurga, dipanggil untuk masuk syurga, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tetapi barang siapa yang mendapatkan selain itu, yaitu kejelekan, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena di dunia ini Allah telah terangkan kepada kita ini jalan menuju syurga. Inilah jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Allah juga memberikan kepada kita fasilitas untuk kita gunakan menuju syurga. Tetapi sebagian kita justru menggunakannya untuk menuju neraka. Bahkan sebagian manusia di saat dia sedang bermaksiat, main judi, minum khamar, sedang berzina, Allah memberikan kepadanya oksigen melalui AC yang ada di dalam kamar hotelnya, atau melalui sela-sela pintu dan jendela. Kemudian itu oksigen dia hirup, kemudian dia gunakan untuk berzina, dia gunakan untuk bermaksiat. Nah, Allah berikan dia harta, kemudian harta itu justru dia gunakan di jalan-jalan yang tidak Allah ridhai. Nah, dan waktu yang kita miliki tidak lebih dari 1,5 jam. Dan waktu ini sangat cepat berlalunya, apalagi di akhir zaman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Fatakunu sanatu kasy-syahri wa yakunu syahru kal-usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'afah." Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali perputaran waktu masa semakin hari semakin cepat. Berputarnya waktu 1 tahun seperti 1 bulan. Waktu 1 bulan habisnya seperti 1 pekan. Waktu sepekan perputarannya seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah di dalam bahasa Arab itu artinya waktun qasir, waktu yang sangat singkat, yang mungkin seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan 1 jam. Dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang kita sudah rasakan hari ini. Betapa banyak ibu-ibu yang sudah jadi nenek-nenek tapi masih saja menganggap dirinya seperti nenek-nenek modis. Ya,
Menunjukkan apa? Dia nggak merasakan perputaran waktu. Banyak yang udah jadi nenek-nenek tapi nggak mau dipanggil nenek. Cucunya memanggil dia nenek nggak mau. Jangan panggil nenek, panggil oma katanya. Allah musta'an. Ada pernah beberapa ibu karena udah tua kita panggil sebagai orang tua. Nek, marah dia. Jangan panggil nenek dong Ustaz katanya. Ya, dia belum merasa dirinya belum. Ya, dia nggak terima dirinya sudah jadi nenek. Dia nggak terima dirinya udah punya cucu. Padahal sebagai mereka udah punya cicit. Ini fakta ya yang Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan tersinggung. Udah jadi nenek-nenek dia nggak mau terima dipanggil nenek. Bahkan cucunya manggil dia nenek nggak mau deh. Harus panggilan-panggilan lain yang mengesankan dia belum Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia nggak merasa betapa cepatnya perputaran waktu. Ini yang sudah kita rasakan apa yang Nabi sebutkan tadi. 1 tahun seperti 1 bulan, waktu 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma terkala terbakar. Nggak terasa sebagian kita sudah berumur 30, nggak terasa udah yang 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, ada yang sudah punya anak, udah punya cucu, nggak udah punya cicit. Ya, nggak terasa sudah waktu duha, baru sebentar di kajian duha, nggak terasa sudah adzan zuhur, tanpa terasa sudah adzan asar. Tanpa terasa sudah adzan maghrib lagi. Nggak terasa sudah adzan isya. Setelah sholat isya pulang tidur sejenak. Begitu meletakkan kepala di atas bantal lagi nyenyak-nyenyaknya tidur tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Langsung terkejut. Ya. Bayangkan di dalam masjid saja bisa terkejut mendengar pertanyaan ini. Apalagi di dalam kuburan. Alhamdulillah. Sudah bangun Bu, kawannya yang tidur tadi? Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang ana muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, yang tidur tadi sudah pada bangun, maka insyaallah kita masuk ke dalam inti bahasan kita insyaallah ta'ala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang betapa pentingnya menjaga waktu dan betapa waktu itu berputar dan berjalan dengan cepat. Setelah kita memahami beberapa ayat dan hadis yang ana sebut di awal kajian tadi, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bahasan waktu. Karena apabila kita telah mengetahui tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini, anti juga telah mengetahui di depan anti hanya ada 1 dari 2 jalan yang Nabi sebutkan tadi. Anti juga telah memahami bahwa mayoritas wanita adalah calon penghuni neraka. Anti juga telah mengetahui betapa singkatnya waktu di dunia ini, apalagi di akhir zaman. Seperti kita ini yang mana perputaran waktu terasa begitu cepat seperti yang Nabi sebut dari dalam hadisnya yang mulia tadi. Maka seyogyanya seorang muslim dan muslimah benar-benar menggunakan waktunya. Oleh karena di dalam Al-Quran terdapat sekian ayat dan surat Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan penting dan agungnya waktu. Seperti firman Allah wal asr. Ada yang mengatakan asr di sini adalah masa. Ada yang mengatakan asr di sini adalah waktu asar. Kedua-duanya kuat dan tidak saling berkontradiksi. Semuanya itu menunjukkan betapa pentingnya waktu. Setelah Allah bersumpah dengan waktu, barulah Allah memberikan vonis innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian setelah Allah bersumpah dengan waktu? Untuk menjelaskan kata para ulama bahwa kerugian yang menimpa mereka disebabkan waktu yang mereka sia-siakan. Karena mereka tidak pandai di dalam menggunakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kemudian Allah kecualikan hanya 4 golongan dari kerugian yang Allah vonis tersebut. Yang pertama mereka illal ladzina amanu, yang beriman, berilmu. Yang kedua wa amilus salihat, menggunakan waktu mereka di dalam amal yang saleh. Ya. Yang ketiga mereka habiskan waktunya untuk berdakwah wa tawassaw bil haq, dan mereka habiskan waktu mereka di atas kesabaran, saling nasihat menasihati di antara mereka untuk bersabar.
Kata para ulama, tidaklah 4 golongan ini terkecualikan dari keumuman manusia yang Allah vonis dengan kerugian kecuali karena mereka diberikan taufik oleh Allah untuk menggunakan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Juga Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja, ya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Wal laili idza yaghsha. Ya, sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita betapa agung dan mulianya waktu karena Allah telah bersumpah dengannya. Ini sebagai isyarat dari Allah Jalla wa'ala agar kita benar-benar menggunakan waktu kita. Karena mayoritas manusia dengan waktu mereka justru mereka mengalami kerugian. Justru mereka tidak berhasil meraih syurga Allah. Bahkan terjerumus ke dalam nerakanya. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, perhatikan bahasa Nabi berikut ini karena bahasa beliau sangat dalam. Dan bahasa beliau ini sebenarnya adalah sindiran yang sangat dalam dan sangat pedas. Nabi mengatakan ni'matani. Ada 2 nikmat. Ingat, Nabi menyebutkan nikmat, bukan musibah. Ni'matani, ada 2 nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak dari manusia atau mayoritas manusia maghbunun, justru mengalami kerugian. Aneh kan? Andai kata Nabi mengatakan ada 2 musibah di mana kebanyakan manusia mengalami kerugian di dalam 2 musibah tersebut, mungkin kita nggak terkejut. Ya, orang mendapatkan kerugian karena sedang mendapatkan musibah, ya lumrah. Ya, keumuman orang mendapatkan kerugian karena sedang mengalami musibah. Tapi yang anehnya Nabi mengatakan mereka mengalami kerugian dan mereka sedang berada di dalam nikmat. Ini sindiran yang amat dalam dari Nabi kita SAW. Karena di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah jawami'ul kalim. Nabi kita diberikan kemampuan mengeluarkan kalimat-kalimat yang singkat, ya, namun padat, ya, dan amat luas cangkupannya. Nabi mengatakan ada 2 nikmat, boleh tidak mengatakan ada 2 musibah. Di mana mayoritas manusia justru mengalami kerugian di dalam 2 nikmat tersebut. Semestinya mereka mendapatkan keuntungan karena sedang di dalam nikmat. 2 nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, ketika sudah jatuh sakit, baru nelpon bestinya, pingin banget ikut kajian tapi udah sakit-sakitan. Dulu ketika sehat, ya waktunya habis untuk main padel. Ya, waktunya habis untuk TikTok. Ya, berjam-jam, ya, memasukkan berbagai item ke dalam keranjang Shopee-nya, walaupun suaminya gajinya tidak lebih dari UMR. Ya, Allah Musa, habis waktunya untuk masukkan benda ke dalam keranjang, jumlahnya udah ribuan, yang terbeli hanya, ya, 1% mungkin dari ribuan item tersebut. Nah, wal faragh, ya, demikian waktu luang. Ketika sudah tersibukkan dengan berbagai tugas sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak selusin, ya, atau sebagai seorang istri bagi suaminya, baru berangan-angan ingin menuntut ilmu agama, ingin belajar bahasa Arab dan sebagainya. Dulu ketika gadis, kemana anti? Ketika anti masih muda, ketika anti belum punya kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga, ketika anti masih sebagai wanita yang belum memiliki kewajiban sebagai seorang istri dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya ini, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat. Sekali lagi, Nabi tidak mengatakan ada 2 musibah. Tapi beliau mengatakan 2 nikmat. Di mana mayoritas manusia justru mengalami kerugian di dalam 2 nikmat tersebut. Mestinya mereka mengalami keuntungan, mendapatkan keberuntungan. Ini justru kerugian yang mereka dapatkan. Padahal mereka sedang di dalam nikmat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas manusia dengan nikmat yang Allah berikan, mereka bukan beruntung. Mereka justru merugi. Mayoritas manusia dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, mereka justru tidak berhasil meraih syurga Allah, tetapi justru mendapatkan neraka Allah Jalla wa'ala. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana mayoritas manusia mengalami kerugian di dalamnya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ketika sudah tua, udah sakit-sakitan, baru fokus ibadah. Baru pingin kajian. Dulu ketika muda habis waktunya untuk traveling.
Bahkan sebagian ibu-ibu itu anak ketahui ada program arisan untuk keliling Eropa. Tiap tahun punya program keliling Eropa, tapi badan udah bawa kuburan belum pernah umroh. Saya bukan agen umroh ya, bukan sedang promosi umroh. Anak nggak punya travel umroh ya. Bahkan ada seorang ibu-ibu cerita, beliau seorang dokter terkenal di suatu daerah, ya, dokter senior. Beliau mengatakan, saya sangat bersyukur Ustadz atas nikmat hidayah ini. Umur beliau sudah 60 lebih. Yes. Beliau menyampaikan ketika beliau telah umrah, merasakan betapa nikmatnya berada di tanah suci. Dulu Ustadz kami tiap tahun punya program, kami punya kumpulan ya, grup kami arisan keliling Eropa. Semua negara Eropa telah kami datangi. Tiap tahun targetnya. Tiap tahun sekali. Tidak pernah terpikirkan ngambung uang untuk tiap Ramadan iktikaf di Mekah atau di Madinah. Setelah sekarang di umur 60 lebih saya baru melakukannya. Dan sampai hari ini beliau setiap Ramadan 1 bulan penuh di Mekah. Ya. Sampai hari ini. Ya. Beberapa tahun ini setiap Ramadan 1 bulan penuh di Mekah. Nah, alhamdulillah cepat dapat hidayah sebelum meninggal. Tapi ada sebagian mereka udah nenek-nenek tua, kerjanya masih keliling-keliling Eropa. Seperti yang saya katakan tadi, dia udah jadi nenek-nenek tapi maunya nenek-nenek modis. Pikirannya masih gonta-ganti tas. Udah nih, mudah-mudahan tersinggung. Bagus Bu, kalau pulang kajian ibu marah sama ustadznya, itu bagus. Ya, berarti hatinya masih hidup. Apalagi kalau pulang kajian kayaknya ada yang ngasih laporan deh ke ustadz. Buktinya nyindir gua terus dari tadi. Alhamdulillah, bagus Bu. Kalau bisa mas setiap pulang ceramah marah sama ustadz, tersinggung sama ustadz tadi. Kayaknya ustadz nyindir anak tuh. Pasti panitia kasih laporan tuh ke ustadz. Bagus kalau pulang dalam keadaan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولهذا جاء في الحديث الذي والله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا تزيدك إيمانا. Dapat hidayah semuanya. Ya, semuanya untuk orang lain, untuk dia nggak ada sedikit pun. Ya, ini yang bahaya. Berarti dia pulang dalam keadaan hatinya masih ujub. Merasa semua kajian tadi untuk orang lain, tidak ada satupun untuk dirinya. Ini yang bahaya. Tapi kalau ibu-ibu pulang kajian tersinggung, kayaknya panitia ngasih laporan deh ke Ustadz tadi tentang kita. Buktinya kita terus yang disindir-sindir sama Ustadz. Nah, ini bagus berarti ibu. Berarti hati ibu masih hidup, masih sehat bu. Karena hati kalau udah nggak sehat, udah berpenyakit, apalagi kata Imam Ibnu Qayyim sudah mati, ya. Kalau bahasa para ulama, lau tanahatul jibal baina yadayhi la yaqbal. Walaupun gunung sudah berjatuhan di depannya, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan tersinggung. Dia tidak akan tertegur dengan teguran Allah Jalla wa Ala, apalagi sedar ayat dan hadis. Gunung berjatuhan di depannya sekalipun, dia tidak akan tertegur kalau hatinya sudah mati. Jadi sekali lagi Bu, mudah-mudahan pulang kajian ini ibu marah dan tersinggung dengan isi ceramah anak ya Bu ya. Ya, sebagian ibu-ibu udah tua-tua, udah nenek tua, pikirannya masih ya traveling ke satu negara ke negara lain. Ya. Umurnya udah 60, 50 ke atas, pikirannya masih gonta-ganti tas. Ya. Pikirannya masih ya duniawi. Ya, nanti akan Anda sampaikan bagaimana ulama dahulu ketika mereka sudah berumur 40 tahun. Jangankan sudah berumur 60 tahun. Nanti akan Anda sampaikan ayat dari Al-Quran. Ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah ketika dia telah berumur 40 tahun. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan waktu itu terkadang baru kita sadari, atau kesehatan juga demikian, tatkala dia telah hilang. Nah, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan segera 5 kesempatan yang Allah berikan kepadamu sebelum datang 5 petaka berikutnya. Dan 5 perkara ini akan silih berganti dengan 5 perkara berikutnya. Akan silih berganti. Yang pertama Nabi katakan, syababaka qabla haramik. Kesempatan mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka penyair Arab, seorang penyair adab zaman dahulu mengatakan, laita syababa ya'udu yawman ma fa'ukhbiruhu bima fa'ala al-mushibu. Andai kata masa muda itu bisa berulang kembali, aku akan sampaikan kepada anak-anak muda bagaimana kondisi orang yang sudah tua. Ya, biasanya orang tua kalau udah tua kan banyak nasihatnya ya. Banyak kata-kata mutiaranya. Karena dia sudah banyak makan garam. Sudah melewati banyak ya perkara di dunia ini. Orang tua akan menyampaikan kepada anak muda agar dia benar-benar memanfaatkan waktunya. Nah, maka Nabi katakan, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua Nabi katakan, faraghaka qabla syukrik. Kesempatan waktu luang sebelum engkau ya mengalami berbagai kesibukan. Ketika punya waktu luang, segerakan Bu. Selagi ada kesempatan untuk baca Al-Quran, untuk salat malam, salat tahajud, salat duha, menghadiri kajian, silaturahim, ya, dan berbagai kebaikan lainnya. Yang ketiga Nabi katakan, wa ghinaka qabla faqrik. Kesempatan kayamu sebelum engkau tertimpa miskin. Ketika sudah bangkrut, baru berangan-angan bangunkan masjid. Dulu ketika masih konglomerat, ya, pelitnya seperti kolong melarat. Nah, ketika udah jatuh miskin baru berangan-angan haji. Umroh dulu ketika kaya perginya ke Perancis, ya perginya ke Eropa. Waktu uangnya dihabiskan untuk perkara-perkara duniawi, bahkan dalam perkara haram sekalipun dia tidak peduli. Yang keempat Nabi katakan, wasihataka qabla maradik. Kesempatan sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Sebagian orang ketika sudah terkena kanker, ya diserang tumor, ya udah kena asam urat rematik, udah nggak sanggup pergi kajian, baru ya nelpon kawan-kawan, pingin banget ikut kajian tapi lagi rematik nih. Pingin banget umroh tapi kena asam urat, ya, dan sebagainya. Nah sekarang sedang sehat, ya, manfaatkan kesempatan tersebut. Dulu ketika sehat ada waktu untuk salat tahajud dengan disiplin.
Dulu ketika punya waktu dan kesehatan bisa sholat tahajud sebenarnya 11 rakaat tiap malam. Ya, dengan berdiri yang panjang dan sebagainya. Sekarang udah sakit-sakitan, baru berangan-angan. Pengen sholat tahajud lebih panjang, tapi udah nggak sanggup, udah tua. Ya, udah sakit-sakitan. Pengen sholat tarawih Ramadan ini di masjid yang tiap malamnya 1 juz, tapi udah tua, udah sakit-sakitan, udah asam urat, udah rematik. Ya, dulu ketika masih sehat kemana? Kenapa baru sekarang? Nah, kemudian yang kelima Nabi katakan wahayataka qabla mautik. Manfaatkan kesempatan hidupmu sebelum engkau mati. Karena di dunia ini hanya sekali kehidupan Allah berikan kepada kita. Dan semua orang ketika mati meminta untuk dikembalikan. Walaupun dia orang saleh sekalipun. Karena ingin memperbanyak kesolehannya. Apalagi dia ahli maksiat. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nur. Ya, atau al-mu'minun hatta idha ja'ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Apabila kematian telah datang kepada salah satu dari mereka, dia pun mengatakan, ya Allah kembalikan aku. Ya Allah kembalikanlah aku. Apa tujuannya? Ingin berpamitan dengan suaminya? Ingin mencium anak cucunya? Ingin mengucapkan kata-kata perpisahan kepada anak cucunya? Bukan. La'alli a'malun salihan fima tarak. Ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin tutup aurat. Ya, dulu aku menyebar luaskan auratku. Aku hanya tutup aurat kalau sedang di dalam masjid. Dulunya aku hanya tutup aurat kalau sedang haji dan umrah. Dulunya aku tutup aurat hanya kalau sedang di dalam kajian. Begitu pergi ke mall, bagi kewalimahan, mulai lagi menggunakan pakaian modisnya. Mulai lagi membuka auratnya. Sebagian wanita itu nutup aurat cuma di masjid. Cuma kalau dalam kajian, sedang umrah. Bahkan sebagian mereka kalau lagi umrah, pakaiannya ngalahin ustadzah. Abayanya. Lebih panjang daripada abaya ustadzah. Begitu selesai umroh, jangan kau udah sampai ke Jakarta, Bu. Baru sampai airport Jeddah. Udah modis pakaiannya. Iya. Gaya Power Rangers pakaiannya. Ya. Seakan Allah cuma melihat dia kalau dia sedang di dalam masjid. Jadi ada stylean pakaian ke masjid. Kalau pergi kajian abaya semua. Jilbabnya gede-gede banget. Begitu pergi ke mall, mulai lagi pakai celana. Ya. Begitu perginya ke Eropa, mulai. Ini baju untuk ke Arab. Abaya. Kalau travelingnya ke Eropa, apa pakaiannya? Beda lagi. Kalau pergi ke kajian, bajunya besar-besaran. Kalau pergi ke walimahan, ya lipstiknya 1,5 meter tebalnya. Ya, bajunya ketat. Seakan Allah cuma mampu melihat dia kalau dia sedang di dalam masjid. Inilah makna hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena Allah tidak melihat kita hanya ketika kita sedang di dalam masjid. Allah tidak hanya melihat kita ketika kita sedang di dalam Masjidil Haram. Allah tidak hanya melihat kita ketika kita sedang tahajud. Allah juga melihat kita ketika kita sedang di dalam mall. Allah juga melihat kita ketika kita sedang menghadiri walimahan. Allah juga melihat kita ketika kita traveling ke tempat yang lainnya. Inilah makna firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu kecuali kematian telah datang kepadamu. Selama kematian belum datang kepadamu, engkau adalah hamba Allah Jalla wa'ala. Dimanapun kamu berada, engkau harus beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Jum'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat dan sebagainya, dia akan mendatangi kalian. Bahkan ada ayat yang lebih dahsyat dari ini di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan menjemput kalian meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Untuk mati itu ibu-ibu nggak harus jatuh pesawat dulu, Bu. Untuk mati itu nggak harus kena kanker stadium 4, Bu. Untuk mati itu nggak harus kena tumor stadium 4. Untuk mati itu nggak harus tenggelam kapal, Bu. Ya. Untuk mati itu nggak harus jatuh sakit dulu. Bisa jadi ibu tidur, bangun sudah man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Bisa jadi kajian belum selesai, sudah ada salah satu di antara kita yang diwafatkan oleh Allah. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau selalu berdoa kepada Allah agar Allah matikan beliau sedang bertempur di medan jihad.
Dan dari ujung kaki beliau sampai ujung kepala terdapat bekas jihad, bekas tombak, bekas pedang, pisau, dan sebagainya. Dan beliau selalu meminta kepada Allah agar Allah matikan beliau di dalam medan tempur jihad. Tetapi Allah berkehendak lain. Beliau meninggal dunia dan beliau sedang tidur nyenyak di atas tempat tidurnya. Beliau tidur, kemudian bangun sudah meninggal. Untuk mati nggak harus jatuh pesawat dulu. Kita kalau udah naik pesawat mengalami turbulens itu Masya Allah. Seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua mata kita. Langsung istighfar, Masya Allah. Al-Quran langsung doa, Masya Allah. Ya, penuh kekhusyuan. Ya, begitu turun dari pesawat masuk komol seakan Allah tidak lagi melihatnya. Ya, seolah tidak lagi melihatnya. Apalagi sebagian wanita hari ini ya, baru satu makhluk yang bernama TikTok keluar sudah hancur seperti itu. Sudah lupa dia sebagai seorang muslimah. Makanya nggak aneh tadi kenapa Nabi menyebutkan mayoritas penghuni neraka dari kalangan wanita. Tidak aneh juga Nabi mengatakan ketika Dajjal keluar yang pertama kali dan yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Semoga Allah kecualikan antunna semua dari mereka. Karena jangankan Dajjal yang keluar, baru makhluk yang bernama TikTok saja sudah sehancur itu sebagian wanita. Nah, tidak ada lagi sifat malu. Hilang sifat malu yang itu merupakan simbolnya wanita. Telah hilang sifat malu yang itu adalah sumber kehormatan dan kemuliaan seorang wanita. Hanya secuil dunia yang dia harapkan dari makhluk yang bernama TikTok tersebut. Dan terkadang dia pun tidak mendapatkannya setelah dia mempermalukan dirinya. Berharap diberikan apa yang paling mahal? Yang paling mahal, yang paling tinggi nilainya? Giftnya apa? Paus. Ya, kau tahu Bu? Pengalaman pribadi. Ya, Allah musta'an ya. Setelah dia mempermalukan dirinya, berharap diberikan paus, yang dapat bukan paus. Ikan terimalah. Allah musta'an. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, benarnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi kita sudah bersabda, badiru, dan mohon ibu-ibu mencatat hadis Nabi ini dengan tinta yang ibu milik, dengan tinta dari emas yang ibu miliki. Namun bagaimana anti akan menulisnya dengan tinta dari emas kalau pulpen dan buku aja lupa bawa. Ya. Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah hancur, rusak dengan syahwat dan syubhat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit seorang muslim dan muslimah salah melangkah, dia akan terjemus ke dalam pintu-pintu neraka Allah. Kemudian Nabi menyampaikan sebuah berita yang menyedihkan tentang sebagian umat beliau di akhir zaman. Ada dari umatku di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga dari mereka yang di sore hari masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Hanya antara jarak antara pagi dan sore. Apa sebab mayoritas umat beliau murtad di akhir zaman? Berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Apakah kurangnya kajian? Sedikitnya masjid? Tidak adanya Al-Quran di tengah-tengah mereka? Tidak adanya kitab-kitab hadis di tengah-tengah mereka? Bukan. Nabi sebutkan yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunia. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Nah, dan kalimat kufur di sini kata para ulama mencakup kufur besar dan kufur kecil. Seperti TikTok tadi. Hanya karena seekor paus yang diharapkan dari TikTok, sebagian mereka rela menghinakan dirinya, melepaskan simbol-simbol agama pada diri. Bahkan sebagian mereka rela bercanda dengan agama. Di mana para ulama sepakat bahwa salah satu dari pembatal Islam adalah bercanda dengan agama. Memperolok-olok agama. Mencandai perkara agama dengan tujuan menghibur orang lain. Ini dilakukan oleh banyak orang hari ini dan dia tidak peduli itu sebagai pembatal Islam. Yang penting paus dapat dari TikTok dia dapatkan. Walaupun setelah dia mengorbankan simbol-simbol agama tadi, ya jangankan paus teri pun malah terkadang tidak dapat. Sungguh benar sabda Nabi tadi. Di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya sudah
kafir. Ada juga di sore hari yang masih mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Dia menjual agamanya, dia menjadi secuil dari dunia ini. Sebuah kisah jamaah. Ini terjadi di salah satu pulau di Sumatera. Ini sekedar peringatan buat kita semua betapa mahalnya hidayah dan betapa mudahnya hidayah itu lepas. Seorang wanita sudah hafizah 30 juz Al-Quranul Karim. Dan dia sudah menjadi ustadzah di tempat tahfidz tersebut. Sudah bercadar. Singkat ceritanya, ya, endingnya dia memilih sebagai istri seorang pendeta. Nah, ini ceritakan kepada anak, dia berharap ada ustadz yang meminangnya. Mungkin udah nggak sabar, udah sekian lama kok belum ada ustadz yang meminangnya. Ya udahlah, mau ustadz sebelah aja. Mungkin ini udah hafidh. Ini cerita yang terjadi di salah satu ma'had tahfidz binaan asatidzah. Hafidhah 30 juz, bukan cuma juz 30 ya Bu ya, 30 juz. Sudah nutup aurat dengan sempurna, udah jadi pengajar di tempat tahfidz itu. Ya, lihat, demi dunia. Ya. Ana juga punya teman, beliau dulu di Yaman bareng anak, bawa istri, bawa anak-anak dari Singapura. Ya. 2015 atau 2016 dapat kabar dari beliau pada teman-teman bahwa istrinya udah murtad lagi. Nah, anak-anaknya dibawa oleh istri. Nah, makin benar bahasa Nabi tadi. Mayoritas berpindah agama, melakukan pembatal Islam. Untuk kufur itu nggak harus mengumumkan ya, saya udah jadi Nasrani, nggak mesti. Walaupun katanya masih Islam. Bahkan seseorang mengucapkan 2 syahadat, tapi bisa jatuh ke dalam pembatal Islam kalau dia melakukan pembatal Islam dan dia mati belum bertobat. Seperti orang yang mati belum bertobat dari dosa memperolok-olok agama. Walaupun dia salat 5 waktu, nggak ada gunanya dia salat kalau dia mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama, atau melakukan syirik besar, atau pembatal Islam yang lain. Maka Nabi katakan tadi, mayoritas umat boleh berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Itu bukan karena nggak punya ustadz di tengah-tengah masyarakat, bukan nggak ada kajian, bukan nggak ada khutbah Jumat, bukan nggak ada masjid, tetapi sebabnya mereka rela menjual agamanya dengan secuil dari dunianya. Nah, ayyuhal ummahat wal akhwat al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dan Abu Daud sebuah hadis yang hendaknya menjadi renungan untuk kita semua dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La tazulu qudama wa 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah langkah seorang muslim bergerak di hari kiamat kecuali dia harus menjawab 4 pertanyaan. Ya. Di dunia mungkin kita bisa menipu orang lain yang bertanya 4 pertanyaan ini kepada kita. Dan kita mungkin bisa lari dari menjawabnya. Tetapi kali ini yang akan bertanya kepada kita adalah zat yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Al-alim, al-khabir. Ya, innahu bikulli syai'in alim. Yang pertama adalah an syababihi an waqtihi fima afnah, tentang waktu luangnya, kemana dia usangkan. Nah, dia akan ditanya pertanyaan pertama ini dan harus menjawab. Ya. Tadi malam enggak salat tahajud, ya Allah, karena aku habis waktunya untuk buka Shopee. Enggak sempat pergi kajian, ya Allah, ya, karena senam dari pagi sampai siang dengan penuh musik dan mengumbarkan aurat, ya Allah. Ya. Enggak punya waktu untuk pergi kajian, ya. Apalagi untuk yang wajib. Ini lebih berbahaya lagi. Semua akan menjawab. Ya. Anggota tubuh akan berbicara. Ya. Antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Kaki akan menjawab, ya Allah, di saat itu dia gunakan aku untuk ke tempat ini dan itu. Tangan juga akan menjawab, ya Allah, saat itu dia menggunakan aku untuk ini dan itu. Nah, yang kedua pertanyaan yang harus kita jawab adalah an syababihi fima ablah, masa mudanya, kemana dia usangkan. Ya. Yang ketiga, wan ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, apakah dia amalkan ataukah tidak. Sudah tahu hukum ghibah itu haram, dosa besar, tidak terhapuskan dengan sholat 5 waktu sekalipun, kecuali dengan taubat. Dia sudah tahu bahwa menggibah orang lain itu seperti memakan bangkainya. Ya, tetapi justru dia nggak bisa hidup tanpa ghibah. Ya,
Kalau sehari tidak menggibai orang minimal 5 orang, seakan dia bisa jatuh stroke sebagian orang, Bu. Ya. Ghibah itu seakan menjadi vitamin C. Bahkan bukan lagi vitamin C. Sebagian orang itu ghibah itu sudah menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kalau ada vitamin D, ada lagi namanya vitamin C. Semua nama vitamin itu masuk ke dalam sebuah kata yang bernama ghibah. Sehari kalau nggak ghibahin orang minimal 5 orang, nggak nyenyak hidupnya. Ya, rukun min arkanil hayah. Ghibah ini menjadi rukun kehidupan orang hari ini, yang tidak terbayarkan dengan sujud sahwi. Kalau wajib kan masih bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Sebagian orang ghibah, ya subhanallah, di depan Ka'bah pun sambil nunggu syuruk, sambil menyaksikan Ka'bah, kerjaannya ghibahin orang lain. Ini udah di dalam Masjidil Haram, sedang nunggu syuruk sambil melihat Ka'bah, tapi mulutnya menggibahi orang lain. Ya. Kajian Masya Allah bagus. Ya. Pulangnya ditutup mestinya dengan kafaratul majlis. Ini ditutup sebelum pulang dengan ghibah di pinggir jalan. Sebelum naik mobil sempat ghibah dulu sebelum naik mobil. Karena AC mobil tidak akan terasa dingin kalau kita belum ghibah ketika masuk ke dalam mobil. Begitu juga kajian. Sebelum dimulai harus dibuka dulu dengan ghibah. Karena nggak akan berkah kajian itu kalau kita tidak ghibah dulu sebelum menghadirinya. Ini keadaan sebagian wanita hari ini. Tapi ana yakin 1000% dari ibu-ibu tidak ada yang suka ghibah. Ya, ana yakin 1000% karena sedang ikut kajian. Nggak tahu kalau sudah selesai kajian. Ya, demikian juga sebagian wanita. Sudah tahu hadis-hadis Nabi tentang mentaati suaminya. Hadis-hadis Nabi tentang sifat seorang wanita muslimah terkait suaminya. Ya. Nabi menyebutkan bahwa apabila suaminya marah, walaupun bukan karena kesalahannya, marah-marah tidak jelas atau melakukan kesalahan terhadapnya, dia akan mengambil tangan suaminya dan mengatakan, aku tidak akan tidur nyenyak kecuali engkau telah memaafkan aku. Sebagian wanita memahami hadis ini. Tetapi tetap aja sampai hari ini tongkat komando masih di tangannya, bukan di tangan suaminya. Ya Allah musta'an. Ya, suaminya berpangkat kombes, dia maunya bintang 1. Ya, suaminya kolonel, dia bintang 1. Ya, Allah musta'an. Sebagian wanita sudah tahu hadis-hadis Nabi tentang kelemah lembutan ya terhadap suami. Ya, sudah mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan Nabi bagi untuknya sebagai seorang istri. Tetapi tetap aja melanggarnya. Tetap aja masih sebagai istri yang bawel, yang julid dan judes terhadap istrinya. Bahkan sebagian istri suaminya tidak pernah kena asam lambung seumur hidupnya kecuali setelah menikah dengannya. Ya, ini akan ditanya nanti, anti amalkan atau tidak? Kajian tentang kriteria wanita-wanita salihah, Masya Allah, tamat dia hadiri. Ini akan diminta oleh Allah, kamu amalkan tidak? Atau kajian tersebut hanya sekedar formalitas atau kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul dengan besti-besti. Nah, ketika duduk di dalam kajian yang membahas tentang ayat dan hadis yang berbicara tentang kriteria-kriteria wanita salihah, calon penduduk syurga, Masya Allah, betapa khusyuknya dia mendengarnya. Betapa heningnya majelis. Betapa dia menikmati kajian tersebut. Tetapi begitu pulang ke rumah, maka seakan hadis-hadis Nabi yang telah dia dengar tadi dalam kajian tentang kedudukan suaminya seketika menjadi hilang dan keluar dari kepalanya. Begitu suaminya ya sedikit jatuh ke dalam kesalahan, langsung terjadi kiamat kubra baginya. Nah, berubah akhlaknya. Ya. Maka Nabi mengatakan tentang ilmu yang kita pelajari kelak akan Allah tanya. Yang keempat an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta yang dia miliki, dia dari mana dia memperolehnya dan kemana dia gunakan. Ya Allah, gaji suamiku tiap bulan ya 50% darinya saya gunakan untuk beli tas. Ya Allah, ya gaji suamiku bulan ini saya gunakan untuk ya nge-show ke sana dan kemari dengan kawan-kawan. Ini akan ditanya jemaah. Nih. Sebagian wanita ya, tidak bisa mengelola keuangan suami. Bahkan sebagian wanita tidak sadar tentang kadar ekonomi suaminya. Ya, dia tidak kenal siapa suaminya.
Dia tidak tahu kadar kemampuan suaminya. Sehingga waktu 3 menit lagi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi mengatakan tentang harta yang dia miliki, dari mana dia memperolehnya dan kemana dia belanjakan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita masih diberikan 5 kesempatan tadi, waktu luang, yang masih muda, masih sehat, memiliki iman kekayaan, masih hidup, manfaatkan sebaik mungkin waktu yang kita miliki ini. Apalagi kita atau ibu-ibu, bukan kita, ibu-ibu dan bapak-bapak yang umurnya sudah 40 ke atas. Nggak usah neko-neko lagi deh hidupnya kalau udah 40 ke atas, Bu. Ya. Kalaupun mau neko-neko yang masih 40 ke bawah masih boleh lah dikit neko-nekonya, ya kan? Kalau udah 40 ke atas, Bu, nggak usah neko-neko lagi hidupnya. Apalagi udah 60 lebih. Nih, lihat firman Allah dalam surat Al-Ahqaf. Buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga tatkala salah satu dari mereka telah sampai di umur 40 tahun. Dia pun mulai fokus beribadah. Dia pun berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku sifat syukur terhadap seluruh nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena biasanya anak muda itu paling potensi tidak mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Biasanya orang tua itu kalau udah tua, dia akan menyadari betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat Allah kepadanya. Yang kedua, ya Allah, nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Yang ketiga, anugerahkan untukku amalan saleh yang Engkau ridhai. Yang ketiga, yang berikutnya, perbaikilah anak keturunanku. Orang kalau udah berumur, dia akan fokus memikirkan anak keturunannya, ya kan? Ya, bagaimana masa depan mereka secara agama dan dunia. Kemudian yang terakhir, ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku dari hamba-hambamu yang bersalah diri. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ibu-ibu yang umurnya 40 ke atas, perhatikan baik-baik ya. Beliau mengatakan fihi irsyadun liman balaghal arba'in. Ayat ini adalah bimbingan bagi siapa saja yang telah berumur 40 tahun. An yujaddidat taubah wal inabah ilallah. Agar selalu memperbaharui taubatnya. Wal inabah ilallah. Dan mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Wa ya'zim alaiha. Dan hendaknya dia bertekad untuk itu. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ketika seseorang telah berumur 40 tahun, ya, sebagian mereka mengatakan ini adalah umur di mana hisab akan berjalan. Bukan berarti kalau umur di bawah 40 nggak berjalan hisabnya, tapi ini bahasa mubalaghah. Ya, sudah sepantasnya engkau menghisab dirimu akan apa yang telah engkau lakukan selama ini. Dan sudah putus uzur dari Allah Jalla wa'ala untukmu. Walaupun ini bukan hadis tetapi ucapan sebagian ulama. Bahkan sebagian ulama ketika menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang sudah cukup untuk membuat kalian dekat dengan Allah? Kata para ulama, umur 40 tahun. Dan paling dahsyat ya kalau sudah berumur 60 tahun, Bu. Karena dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan orang yang sudah berumur 60 tahun sudah putus uzurnya. Udahlah kalau umurnya udah 60, Bu, udah nggak usah neko-neko lagi, Bu. Hidupnya sudah cukup untuk irka'u wasjudu, Bu. Iya. Udah nggak usah modis lagi, Bu. Udah nenek-nenek kok untuk ngapain jadi nenek-nenek modis lagi. Ya. Udah nggak perlu lagi buang-buang uang untuk beli skincare, beli lipstick, Bu. Nggak bakal berubah itu kulit, pasti tetap berkerut, Bu. Mending untuk uang, untuk skincare, gunakan untuk sedekah, Bu. Ya. Ya. Gunakan waktu untuk belajar, baca Al-Quran. Sebagai nenek-nenek umurnya udah tua, masih senam kerjaannya. Ya, habis waktu untuk senam. Ya, boleh aja senam hukum asalnya, tapi jangan sampai melampaui batas. Ya, masih suka traveling ke luar negeri,
ke Eropa dan sebagainya. Sementara ketika masih muda, dia juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, penduduk Madinah, Bu, penduduk Madinah, bukan penduduk Jakarta, Bu ya. Penduduk Madinah itu kalau sudah berumur 40 tahun, tafarraqa lil ibadah. Mereka langsung fokus untuk ibadah kepada Allah. Pada penduduk Madinah, kan orang-orang yang taat. Sebelum berumur 40 tahun pun mereka adalah orang-orang taat. Ketika sudah berumur 40 tahun, mereka mengatakan, ini waktu fokus ibadah. Banyak sekali ibadah yang ibu bapak tinggalkan ketika masih muda. Ini sekarang sudah pensiun, kesempatan menjaga tahajud. Udah pensiun, Bu, udah tua, Bu, udah saatnya menjaga sholat duha, sunnah rawatib. Ya, waktu sudah habis. Mau saya bacakan satu faedah terakhir, sebab waktu Anda akan diberkahi oleh Allah. Tapi Anda udah ingatkan tadi waktu udah habis. Hah? Satu lagi, baik ya. Saya bacakan ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita sebuah amalan. Kalau kita melakukannya, insya Allah waktu kita akan diberkahi oleh Allah. Ya, ucapan Adhiya al-Maqdisi. Ya. Beliau mengatakan, aktsir min qiraatil Quran wala tatruku. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan pernah meninggalkannya. Sesibuk apapun, Bu. Bahkan sambil di dalam mobil, di dalam tol lagi macet, ibu bisa baca Al-Quran. Ada HP kan, yang ada mushafnya. Ya. Karena semua yang engkau inginkan, itu akan mudah engkau dapatkan karena Al-Quran yang sering engkau baca. Beliau juga mengatakan, fara'aitu dzalika wa jarrabtu katsiran. Murid beliau setelah mendapatkan nasihat ini dari beliau, mengatakan, aku telah melihat hasilnya. Dan aku telah menunaikannya. Semakin sering aku membaca Al-Quran, semakin mudah aku menghafal hadis-hadis Nabi. Semakin sering aku membaca Al-Quran, semakin mudah aku menghafal atau menulis hadis-hadis Nabi. Dan apabila aku tidak membaca Al-Quran, aku pun gagal menghafal dan mencatat hadis-hadis Nabi. Ini setingkat ulama hadis ngomongnya begini. Bahkan anak punya seperti kakak asuh. Ya. Beliau ketika sekolah di Lemhanas, itu jadi jenderal, sekarang beliau bintang 2. Itu beliau punya waktu setengah jam sebelum ujian, beliau gunakan untuk baca Al-Quran. Yang lain fokus untuk menyiapkan ujian. Alhamdulillah, hasil ujian beliau nilainya nomor 1. Sekarang beliau bintang 2. Ya. Beliau ceritakan, ya, waktu itu ya, namanya orang mau ujian pasti kan agak sedikit ya, gelisah tentang nilainya. Ya. Yang lain fokus mempersiapkan jawaban-jawabannya. Beliau sisakan waktu ya 30 menit sebelum masuk ke ujian untuk baca Al-Quran. Tentunya setelah sebelumnya juga mempersiapkan ya. Hasil ujian beliau nilai tertinggi. Nah, Al-Quran ya adalah sumber keberkahan. Maka kata Imam Syinqiti, hadzal kitab mubarak. Al-Quran kitab yang penuh berkah. Ya, tidaklah seseorang membacanya, mengamalkannya kecuali Allah berikan berbagai keberkahan. Sebagian ulama tafsir dahulu mengatakan ishtaghalna bil Quran. Kami tersibukkan dengan Al-Quran. Akhirnya hidup kami penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Nah, rumah tangga akan diberi berkahi oleh Allah. Anak keturunan akan diberkahi oleh Allah karena dekat dengan Al-Quran. Upayakan, Bu. Setiap hari kita punya rutinitas baca Al-Quran. Minimal 1 halaman, Ibu. 1 halaman itu kan rata-rata 15 baris ya. Ya. Insya Allah nggak habis waktu 10 menit, Bu. Masa dalam 24 jam Ibu nggak punya waktu 10 menit untuk Al-Quran? Ya kan? 1 halaman aja atau 1 lembar setiap hari. Alhamdulillah sebulan dapat 3 juz. Nah, daripada nggak ada sama sekali. Kalau bisa 1 hari 1 juz lebih bagus. Nah, sehingga tiap bulan khatam satu kali khatam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi, Bu, yang umurnya udah 40, apalagi udah 60, hidupnya nggak usah neko-neko lagi, Bu, ya. Kalau biasanya beli skincare yang harganya mahal, sekarang pakai minyak zaitun aja, Bu. Ya, nggak usah pakai skincare lagi. ya, udah, Bu, udah saatnya fokus sholat duha, fokus ngurus suami, ngurus anak-anak, apalagi udah pensiun. Bapak-bapak juga demikian. Sebagian bapak-bapak ini udah pensiun, habis waktunya untuk golf. Udah pensiun, semenjak pensiun waktunya habis untuk main sepeda. Bahkan udah tua, udah jenggotnya putih, masih suka touring juga. Ustadz, alasannya nemenin Ustadz.
Ente udah tua, udah putih jenggotnya, nggak ada alasan lagi untuk touring walaupun nemenin ustaz. Udah duduk irka'u wasjudu. Fokus sholat duha. Ana mendapati ada jamaah pengajian umurnya 60, Bu. Masih suka touring keliling Indonesia. Ya, bahkan ada dari jamaah pengajian terbang dari Jakarta bawa sepeda naik pesawat, kemudian dari Jogja balik naik sepeda. Ini kan dia mengambil tugasnya Kementerian PU. Itu kan tugasnya Kementerian PU ngukur jalan. Ya. Udah ngaji, jenggot udah putih. Ya, apalagi kalau alasannya nemenin ustaz, touring sunnah, touring hasanah. Berminggu-minggu ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin ya hanya untuk touring sepeda. Padahal udah pensiun, kesempatan dekat dengan anak cucu. Ya, kesempatan ya menggendong anak cucu. Lihat Nabi kita sedang sholat menggendong cucunya, ya kan? Sedang sujud cucunya naik ke bahu beliau biarkan sehingga boleh panjangkan sujudnya. Ya, sekali lagi Bu, yang sudah berumur 40, apalagi 60 ke atas, hidupnya nggak usah neko-neko lagi. Nggak usah ngabisin uang lagi untuk skincare, Bu. Cukup pakai zaitun aja, Bu. Ya, dia perbanyak sedekah, ya. Perbanyak salat, jaga salat sunnah rawatib, perbanyak baca Al-Quran, salat duha, ya, salat sunnah mutlak, salat malam. Nah, wallah, kurangi majelis-majelis, ibu-ibu nih khususnya. Kurangi, Bu, pertemuan-pertemuan majelis-majelis yang di dalam majelis tersebut sering ada acara makan bangkai bersama, Bu. Ya, Bu, ya. Jauhi majelis-majelis itu, Bu. Jauhi besti-besti yang suka ngajak ibu makan bangkai bareng. Ya. Kalau dia ajak lagi, mohon maaf, saya udah tua nggak mau lagi makan bangkai. Udah sering dulu makan bangkai orang sebelum ini. Ya. Wallahul musta'an. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika ada hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair pada Ustadz Farhan yang telah memberikan begitu banyak. والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تزيدك إيمان. Tauhid merupakan intisari dan prioritas dakwah para nabi dan para rasul. Allah mengatakan, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, sembahlah aku, ibadahilah aku saja. Semua para nabi mulai zaman Nabi Nuh